Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Setelah tadi kita di video sebelumnya kita belajar cara mencari luas perkiraan dan notasi sigma jumlah hingga. Kali ini kita akan melanjut lagi materi, ya ini 3.1. Materinya tentang integral tentu. Integral itu ada dua, ada tentu sama tak tentu. Sekarang kita bahas materi yang tentang integral tentu. Integral tentu merupakan konsep penting dalam kalkulus. Digunakannya ini untuk menghitung nilai sesuatu besaran dalam interval. Contohnya ini luas di bawah kurva, jarak yang ditempuh, dan total perubahan suatu fungsi. Rumus integral tentu dituliskan dalam bentuk ini rumusnya. A-nya ini adalah batas bawah, B-nya ini adalah batas atas, fx-nya ini adalah fungsi yang akan diintegralkan, dan ini terhadap dx, terhadap variabelnya. Kalau misalnya di integral tentu itu tidak menggunakan plus c, kalau nanti di tak tentu ada plus c-nya, itu menjadi perbedaannya salah satunya. Lalu kita lanjut. Dapat dimaknai sebagai limit dari jumlah Riemann sebagai berikut. Jadi integral tentu ini juga dapat digunakan menjadi sebagai limit. Cuman kalau misalnya limit itu agak menyulitkan. Makanya kita menggunakan rumus dari integral tentu. Tapi ada juga rumusnya dalam mencari menggunakan limit dari jumlah Riemann. Rumusnya adalah limit n sampai terhingga, i-nya ini adalah 1, sampai n, fxi, lebar x. Yang ini adalah yang kita sudah jelaskan di video sebelumnya, jadi nggak perlu aku jelasin lagi. Oke, kita lanjut. Nah, hubungan integral tentu dengan tak tentu, hubungannya sih hampir sama-sama, cuman yang tadi saya jelaskan itu menjadi salah satunya. Penjelasannya adalah jika turunan suatu fungsi f-nya besar, fx adalah f kecil x, maka ini turunannya adalah, maka f yang ini disebut anti turunan yang ini. Nah, ini dia. Misalnya d per dx, f-nya besar, turunannya menjadi kecil. Selanjutnya dengan yang ini. Kalau yang ini tadi ini apa? Menggunakan integral tentu. Kalau yang ini integral tidak tentu hubungannya. Lalu lanjut. Hubungan antara turunan dan integral dapat dinyatakan dalam teorema dasar pada kalkulus. Jika f besar x merupakan anti turunan dari f kecil x. Teorema ini sangat penting dalam integral. Tentu dengan tanpa menggunakan limit. Cukup dengan mengurangi batas atas dan batas bawah. Tanpa menggunakan limit berarti yang ini tidak perlu nih. Rumus yang ini tidak perlu. Kita biasanya kalau di integral tentu itu tanpa menggunakan limit-limitan. Oke, lanjut. Rumus hubungan digunakan dalam integral tentu sebagai berikut ini. Ini rumus tadi integralnya. Integral tak tentu. Tinggal dikurangin FA. Ini apa? Batas bawah dikurangin dengan batas atas. Yang maksudnya ini adalah integral dapat dihitung dengan cara mencari anti turunan atau fungsi primitif dari fx, kemudian dapat dihitung batas atas dan bawahnya. Misalnya nih diketahuin fx-nya ini adalah 2x. Yang kita tahu itu turunan dari x kuadrat ini adalah 2x. Maka anti turunannya adalah 2x dx menjadi x kuadrat plus c. Setelah itu kita akan lanjut
ke integral tentu. Jadi di integral tentu juga itu memiliki properti dasarnya atau sifatnya. Yang pertama ini adalah sifat nilai 0 pada interval yang sama. Bisa dirumuskan ini sebagai integral batas bawahnya ini A dan batas bawahnya juga A. Fx terhadap dx menghasilkan 0, yang artinya itu adalah jika batas bawah dan batas atas integralnya sama, yang ini, maka luas daerah di bawah kurva juga 0. Hal ini dikarenakan tidak ada lebar intervalnya. Karena kalau dikuranginya, batas atas dikurang batas bawah juga tetap 0, karena nggak ada angka perbedaannya, sama-sama A yang dapat menghasilkan area. Kita lanjut ke kedua, ini adalah sifat pembalikan batas integral. Dengan rumus integral batas bawahnya A, batas atasnya B, fx terhadap dx menghasilkan negatif integral batas bawahnya A, batas atasnya B, fx terhadap dx, yang artinya ini adalah jika kita menukar posisi batas bawah dan batas atas, maka tanda hasil integral akan berubah. Arah perhitungan luas di sepanjang sumbu x memengaruhi tanda hasil integral. Nah, ini kan dia akan berubah kan? Di sini tidak ada negatif, di sini menjadi negatif. Yang ketiga ini adalah sifat penjumlahan interval. Dirumuskan dengan integral batas bawahnya A, batas atasnya ini B, fx terhadap dx. Karena penjumlahan pasti kita ada penjumlahannya. Penjumlahannya itu adalah integral batas bawahnya ini B, batas atasnya C, fx terhadap dx, yang menghasilkan integral batas atasnya ini menjadi A, batas bawahnya menjadi A, batas atasnya menjadi C. Lalu fx terhadap dx, yang artinya ini adalah jika menghitung luas dari A ke C, bisa memecahkan dua bagian dari A ke B dan dari B ke C, menunjukkan bahwa integral dan dapat dijumlahkan sepanjang interval yang berurutan. Selanjutnya kita masuk pada fungsi yang terintegrasi dan tidak terintegrisasi. Yang artinya ini tidak semua fungsi dapat diintegralkan pada interval tertentu. Sebuah fungsi dikatakan terintegrisasi secara Riemann jika Riemann-nya ini memiliki limit yang pasti ketika n-nya ini terhingga. N-nya pasti terhingga. Contohnya fx menghasilkan x kuadrat. Artinya ini adalah fungsi ini adalah kontinu di seluruh bilangan real termasuk pada intervalnya 0 sampai 2. Maka fungsi ini terintegrasi secara Riemann. Nah, yang fungsi yang tidak terintegrasikan secara Riemann apabila fungsinya ini tidak terbatas pada interval A sampai B, atau fungsinya ini memiliki tahingga banyak diskonitas pada interval tersebut. Contohnya ini fx menghasilkan 1/x pada intervalnya ini adalah 0 sampai 1. Fungsi ini tidak terdefinisi karena x-nya ini adalah 0 dan nilainya hingga besar ketika mendekati 0, 1. Karena integral Riemann itu tidak dapat menangani nilai tahingga, maka fungsi ini tidak terintegrasikan secara Riemann pada interval 0 sampai 1. Selanjutnya ini ada variabel dummy dalam integral. Penulisan integral simbol variabel di dalam tanda integral seperti x ataupun u. U ini bisa kita misalkannya hanya berfungsi sebagai variabel dummy, yaitu simbol sementara yang mewakili bilangan real di dalam integrasi. Contohnya ini integral batas bawah A sampai batas atas B
fx terhadap dx itu bisa menjadi integral a batas bawah menjadi batas atas. Nah, x-nya ini kita bisa misalkannya ini menjadi u. Kalau misalnya x-nya kita misalkan menjadi u, berarti dx-nya juga kita misalkan maka menjadi du juga terhadap du, karena kan di sini simbolnya u, di sini x. Kalau misalnya nanti fy itu berarti terhadap dy. Kedua ini sama karena variabel dalam integral tidak mempengaruhi hasilnya. Biasanya ini nanti akan dijelaskan dalam materi integral substitusi di bab 1.5. Lalu keintegrasian fungsi kontinu. Fungsi kontinu pada interval tertutup AB pasti terintegrasikan pada interval. Setiap fungsi fx yang tidak memiliki ketidakteraturan atau nilainya tak hingga pada interval itu akan memiliki nilai integral tentu yang pasti. Fx karena ini adalah fungsi kontinu dijadikan ini satunya ini kurang dari 1, lebih kecil dari 1, x-nya ini sama dengan 1, dan yang 3 ini adalah lebih besar dari 1. Yang artinya ini adalah fungsi tidak kontinu. Nah, fungsinya ini tidak kontinu pada titik x-nya ini 1. Ada loncatan yang kecil tetapi di seluruh titik lain fungsi tetap terdefinisi dan terbatas. Fungsi dengan loncatan terbatas tetap dapat diintegralkan secara Riemann. Maka fungsi ini terintegrasikan pada interval 0 sampai 2.